Nah, jadi acara talk show hari ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam Gandakan, Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional by Katika Group. Nah, sebelum itu mari kita berkenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Ivan yang akan memandu acara hari ini. Nah, tadi udah sempat ditanyain sama admin-admin yang lain nih, pada dari mana? Ternyata macem-macem banget nih. Ternyata ada yang dari Solo, ada yang dari BSD, Cirebon, Lamongan, dan macam-macam nih. Nah, setelah aku tadi sempat kenalan, teman-teman juga udah aku tahu nih teman-teman dari mana aja, ternyata dari seluruh Indonesia dan beragam banget. Rasanya kayak nggak afdol gitu sih kalau misalnya kita nggak kenalan sama Katika. Jadi sebenarnya apa itu Katika? Nah, untuk itu silahkan nih Kak Gracia Tumakaka selaku co-founder dan juga CEO dari Katika Group untuk kenalin nih Katika itu apa. Silakan Kak Gracia. Oke, halo, thank you Ivan. Salam kenal teman-teman, kenalin nama aku Gracia Tumakaka. Biasa aku dipanggil Ica, jadi kalau misalnya ketemu aku langsung panggil Ica aja. Jadi aku bakal jelasin sedikit Katika itu apa, tapi sebelumnya terima kasih banget untuk Kak Gwenet yang udah mau hadir di sini sebagai narasumber, bisa berbagi insights dengan kita, bagi kita yang mau bangun masa depan biar kita nggak ketinggalan daripada yang lain. Oke, jadi Katika ini sebuah education platform yang berfokus pada bidang kewirausahaan gitu. Jadi kita menyediakan komunitas UMKM, kita juga menyediakan materi-materi kelas, selain itu kita juga menyediakan workshop ataupun webinar seperti yang hari ini yang kalian datangi. Nah, di Katika sendiri kita punya visi untuk mencetak lebih banyak lagi angka wirausaha anak muda Indonesia gitu. Maka dari itu kita membangun sebuah ekosistem di mana kalian bisa join in dan juga bisa belajar lebih dalam lagi tentang entrepreneurship dan kewirausahaan. Nah, semoga dari acara hari ini sebagai entrepreneur kita tetap harus juga tahu ya masa depan kita mau dibawa ke arah mana, bisnis kita mau dibawa ke arah mana, dan juga kita harus mengetahui nih gimana kita bisa menetapkan rencana atau goals yang smart ke depannya gitu. Nah, kalian bisa belajar banyak dari Kak Gwenet yang tentunya bakal insightful banget hari ini. Jadi sit tight, ambil catatan, dan juga kalau misalnya kalian mau nulis juga nggak apa-apa, supaya kalian bisa ingat nih ke depannya dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kak Gwenet. Oke, thank you semua, enjoy the webinar, dan semoga kalian mendapatkan insights-insights yang paling keren. Oke, thank you Ivan. Oke, terima kasih Kak Gracia. Nah, jadi karena udah kenalan nih sama Kak Gracia, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih juga Pak buat teman-teman semua yang udah hadir. Dan aku juga mau ucapin nih terima kasih kepada partner-partner kita, ada community partner kita dari Young on Top, PPIA, Macquarie, teman startup, dan juga publication partner kita nih, Mula by Gallery Jakarta. Nah, selanjutnya ini kita udah nggak sabar banget nih pengen kenalan sama Kak Gwenetnya langsung. Oke, jadi halo Kak Gwenet. Oke, di sini jadi aku bakal kenalin sedikit nih Kak Gwenet itu. Jadi dia merupakan digital dan community at the First Beauty Tech Company. Dia juga merupakan personal development and health content creator. Agak belibet karena sudah deg-degan banget gitu ya. Nggak sabar ketemu sama Kak Gwenet. Halo Kak. Hai Ivan, salam kenal. Halo Salam kenal, semuanya. Kak. Nah, jadi sebetulnya Kak, jadi tuh aku udah ngefans banget sama Kak Gwenet karena dulu aku cuman bisa lihat Kak Gwenet dari atas panggung waktu ospek di kampus. Oh my God. Sekarang bisa ketemu langsung hadap-hadapan nih walaupun secara virtual, tapi sekarang udah bisa hadap-hadapan dan ngomong langsung gitu, Kak. Hai Ivan, salam kenal. Oh, kamu anak Prasmul juga berarti ya? Iya, betul. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai aja acara hari ini dan boleh minta bantuan admin untuk menurunkan presentasinya. Oke. Oke Kak, jadi kita langsung mulai aja acara hari ini. Oke, setelah teman-teman tahu tadi ya Kak Gwenet adalah seorang creator dan segala macam. Mungkin Kak, aku pengen tahu nih, boleh nggak diceritain awal mula kakak perjalanan kan panjang banget nih untuk menjadi seorang digital creator sampai di posisi sekarang dan juga seorang profesional. Mungkin boleh Kak diceritain awalnya mulanya gimana gitu. Oke. Sebelumnya thank you so much for having me here. Semoga ya aku cukup representatif untuk bisa menjelaskan tentang my journey of being orang bilang content creator gitu ya.
So I think to be very honest ya Ivan ya, aku awal tuh nggak berpikir aku akan menjadi ke titik sekarang sih, to be very honest. Karena kan kalau beberapa tahun lalu kayaknya pekerjaan ini tuh banyak kan kalau orang bilang tuh lebih kayak apa ya, untuk orang-orang yang mungkin udah cukup terkenal ya awalnya ya, atau enggak they were first blogger or anything kan. But ternyata along the way apa yang dibutuhkan oleh audience atau masyarakat tuh change kan, dimana they need more of educational and everything. Makanya kan akhirnya muncul banyak orang bisa menjadi kita sebut content creator gitu. Jadi bukan cuma orang-orang yang mungkin kalau orang bilang penampilannya pokoknya harus perfect kayak gitu kan atau seperti apa, tapi anybody can be a content creator gitu. As long as apa yang kita sampaikan ya pasti berguna ya gitu kan. Maksudnya ada beberapa orang yang memang kan they share kayak fashion, itu kan orang inspired so people follow. Ada yang yang mungkin kalau orang lihat standar cantik-cantik atau apa tuh ya biasa aja, tapi they give additional value to your life, so you follow them gitu kan. Kalau ditanya perjalanannya menuju ini seperti apa, aku personally tuh memang orangnya suka sharing gitu, suka ngobrol kayak gini. Ini senang banget gitu bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, karena selain aku juga bisa share apa yang aku merasa itu penting dalam hidup gitu ya, sehingga itu berharap bisa berguna untuk orang lain, aku juga belajar sesuatu dari orang kayak gitu kan. Dan ya udah, itu yang aku coba lakukan melalui aku punya platform. So back then I think even like when I was like 1K atau berapa gitu ya up to now mungkin orang masih bilang itu kecil, but it's okay anyway. Maksud aku lebih kayak ya udah the quality of the people that we actually grab into gitu kan, dan we touch the lives gitu yang penting juga gitu. Jadi lebih kayak memang suka sharing aja, and then I think by that opportunity comes along the way. Dan di situ aku ngeliat bahwa ternyata platform yang aku punya tuh nggak cuma untuk kayak mungkin estetik bagus atau gimana, tapi ternyata your content can actually help people gitu, and can even like give a spark of hope to their life. Dan itu yang aku coba untuk terus bawa sih, sehingga it excites me when aku kayak buat channel YouTube, and then aku buat kayak sharing session, content, segala macam. Karena the feedback is that I can see people bisa berani mencoba sesuatu untuk dirinya sendiri gitu kan, and they feel good about it, be it resultnya itu sesuai dengan yang mereka inginkan atau tidak. Setidaknya satu langkah pertama mereka udah berani coba melalui platform atau session yang aku fasilitasi gitu, and itu yang mungkin aku jadi semangat juga untuk continue ya, walaupun kalau dihitung dalam angka juga ya paling orang kira masih kecil lah gitu. Jadi baru dari satu jawaban dari satu pertanyaan udah ada panjang tapi ya. Iya, ada 3 hal yang bisa aku dapat nih. Yang pertama mungkin tadi adalah sharing is caring. Benar-benar orang sharing is caring. Terus kita dengan sharing itu nggak cuma belajar buat kita berbagi aja, tapi kita juga bisa belajar dari orang lain. Yang kedua, kadang nggak melulu tentang kuantitasnya, tapi juga bisa belajar tentang kualitas gitu. Karena yang terpenting adalah kualitinya dari orang-orang itu sendiri. Yang ketiga adalah, yang paling penting adalah kita mau mencoba, mulai, dan selalu melihat adanya peluang yang ada di sana gitu. Nah, mungkin ada lagi nih, kalau misalnya tadi sempat nanya gitu ya, tentang tujuannya adalah mungkin bisa membantu lebih banyak orang dan segala macam. Mungkin kadang ada beberapa kendala-kendala yang mungkin dihadapin sama Kak Gwen gitu ya, dalam proses along the way menuju posisi sekarang gitu. Mungkin boleh nggak sih diceritain kendala-kendala apa aja sih yang mungkin dihadapin? Mungkin kan netizen Indonesia ini super duper pedas gitu kan ya, atau mungkin kadang menurut dia pandangannya nggak sesuai, tapi jadi nggak bisa nahan nih tangan buat stop ketik komen jahat. I think kendala pertama justru kadang datang dari diri sendiri ya. I think the first thing is that, karena aku kayak pernah di posisi di mana I feel like, am I like good enough to actually share something gitu kan, kayak emang is it worth hearing, apa better ada other person yang lebih baik, maksudnya lebih bagus mereka saja gitu yang berbicara on behalf of the topic aku interested. Itu satu hal yang aku find it challenge lah di awal ya Van, karena aku tuh sering sharing juga tentang health kan. Jadi tuh kan health is something scientific ya nggak sih?
kayak about nutrition, fitness segala macam, it's scientific. Dan aku tuh kalau dibilang punya certification nggak, I haven't got anything about it gitu kan. Aku cuma based on what? Based on the seminars that I join, based on the videos that I learned from people that I follow gitu kan, sharing, terus dan juga yang aku rasakan experience as a person gitu, at the gym, at a daily basis. Dan aku udah pernah lewatin di mana diet was the goal was just to get skinny gitu kan, and I stressed out, itu pernah juga kayak gitu. Jadi tapi belum pernah punya scientific base. Tapi aku jadi takut ya, maksudnya gila ini gue ntar kalau salah ngomong nih semua yang kayak dewa-dewanya bisa jadi apa gue gitu kan. Tapi di situ aku belajar bahwa ya aku tahu posisi aku belum di tahap seperti itu. Sehingga setiap kali aku sharing, aku akan bilang ini based on my current knowledge and my experience. So if there's anything not tepat yet gitu ya, please correct me. Ya, nggak apa-apa, ini kayak lebih ke sharing aja gitu. Ini apa yang aku rasain, semoga bisa membantu tips dari aku dan apa yang aku pahamin tentang this kind of thing. Dan kalau enggak ya please correct me aja gitu. Jadi memang ada beberapa kayak advice pun yang datang, tapi the moment I can shift that kind of opinion from the others, itu malah buat aku nggak jadi setakut itu. Tapi pasti masih agak takut, tapi hati-hati jadinya. Jadi kalau kalian tuh aku kalau sharing di YouTube tuh tipsnya ya, orang tuh biasanya suka taruh disclaimer juga, kayak I'm not a fitness certified bla 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 or nutritionist apa, based on experience on bla 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 bla. Jadi kayak menurut aku Van, kalau kita memang pengen banget sharing, tapi we know that there might be ya mungkin ada yang kurang tepat gitu, and we're open for feedback, nggak apa-apa. Tapi di sini aku ngomong sebagai posisi, aku pernah pengalaman, semoga bisa membantu. Jika kurang tepat, tolong dikoreksi gitu. Karena aku tahu memang aku juga masih harus banyak belajar. Lebih kayak gitu sih. Karena aku juga ngerasa kalau aku malah takutan gitu ya, nunggu sampai aku udah jadi apa, baru aku mau sharing, kayaknya aku nggak bakal pernah merasa cukup sih. Karena I believe even people yang semakin belajar banyak, justru mereka semakin sadar mereka nggak tahu apa-apa. Tapi justru ketika mereka sambil sharing, sambil mereka tambah belajar, itu makin akan sharpen gitu. They know apa yang kurang tepat ketika penyampaian, sehingga mereka bisa koreksi dari mereka belajar. Karena kalau kita cuma kayak, ya udah belajar, tapi kita nggak pernah kita keluarin sesuatu juga, itu jadi ya cuma di dalam sini doang gitu loh. Nggak akan multiply kemanapun. Itu sih, itu struggle pertama gitu ya. Cuman aku ngerasa itu struggle yang paling basic dan biasa orang ngalamin. Mungkin teman-teman di sini yang kayak sebenarnya pengen sharing juga gitu, tapi ngerasa you have the same thought, kayak pernah terbesit seperti itu, mungkin boleh kayak kasih reaction gitu or anything, kayak iya aku juga gitu-gitu. Biar kita kayak lebih live gitu ya, Pak. Kasih reaction hati kali ya teman-teman. Kasih reaction hati kali ya, mungkin yang relate gitu ya. Karena kebetulan aku juga relate gitu, kayak tiba-tiba langsung relate seketika gitu. Oke. Itu sih kalau hal-hal lain yang lebih minor ya, tapi kayak itu paling basis dulu. Tapi kalau yang lain, kalau kamu nanya 2-3-nya gitu ya, itu mungkin kadang kalau ngerasa kontennya tuh masih kurang perfect gitu. Belum perfect in terms of layout-nya, message-nya, thumbnail-nya, bla bla bla. Jadi kadang kayak, aduh apa nggak usah dulu ya, nanti aja di post-nya gitu-gitu kan. Ini lighting aku kurang bagus, belum punya kamera, belum apa segala macam gitu. But the fact is, all you have currently is all you need gitu. Jadi itu bakal goes along the way gitu. Kayak pakai dulu aja yang udah ada gitu. Sekarang tuh orang-orang tuh udah makin, kalau orang yang bisa benar-benar pull everything out apa yang mereka punya, itu pasti yang bisa terus grow gitu loh. Nggak akan kehambat sama kayak keterbatasan alat lah, nggak belum punya ini itu segala macam. Terus mungkin yang ketiga itu lebih kayak takut ini ya. Yang ketiga itu lebih ke takut apa yang kita sampaikan itu ada yang nggak disukain sama orang. Yang kayak kamu bilang, kayak nanti gile, nanti kalau gue post ini nanti bilang terlalu kok kayak gini sih, salah deh gitu, kayak kok kamu ngajarinnya kayak gini, ini kayak kurang harusnya kan kamu nggak boleh
kasih example-nya kayak gini-gini. Mungkin tapi cara penyampaiannya kurang tepat ya. Maksudnya orang-orang yang memang sengaja menjatuhkan gitu loh. Ada-ada aja, even konten kamu mau sebagus apapun. Aku pernah waktu itu buat satu konten TikTok gitu ya. Kan tujuannya tuh sebenarnya buat penasaran orang. Jadi aku kayak, gimana kamu bisa dapetin ini makanan, dia cuma berapa kalori, terus kayak modalnya Rp1.000 gitu kan. Terus kayak aku kan memang belum kasih spill answer di akhir kan. Itu dihujat abis. Dia bilang kayak, sampai ada yang kayak gini, biar aja gue doain ini orang apalah yang kayak negatif-negatif gitu. Dalam hati gue, buset dah, ini baru kayak gini aja. Cuman aku agak ngerasa kayak, aduh, jadi, emang segitunya ya, gitu-gitu loh. Jadi kayak merasa bersalah. Tapi karena sering mendapatkan, maksudnya nggak sering juga, tapi mendapatkan itu, lama-lama terbiasa dan memang menyadari bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Tapi ya, kita lihat dulu banyakannya seperti apa ya. Kalau memang lebih banyak yang merasa positif dibanding yang negatifnya, dan yang kita tujuannya juga sebenarnya bukan untuk menyakiti orang, ya nggak apa-apa, karena pasti ada yang nggak suka, ada aja yang iri, ada yang aja apa, itu sih. Tapi balik lagi ke poin yang tadi satu dulu, gitu. Kalau kita memang sendirinya aja, kita punya why-nya aja nggak kuat gitu untuk mau sharing sesuatu gitu ya, semuanya malah drive-nya tuh karena eksternal, kayak takut diomongin orang, takut ilmunya kurang, takut editannya jelek, takut apa sih, nanti dijudge kayak ngapain sih lo tuh siapa, lo nggak like sharing. Itu ya balik lagi ke poin satu gitu. Tapi kalau kamu karena kalau kamu punya strong enough like purpose, you will keep on going, itu sih. Oke, jadi harus balik lagi ke purpose sama diri kita sendiri ya Kak ya. Jadi karena apapun yang di luar itu bisa aja menghambat, tapi yang paling menghambat itu memang dari diri sendiri gitu ya. Oh, itu dulu. Kayak eksternal tuh banyak pasti faktornya, tapi itu sebenarnya bisa kita manage. Maksudnya gini, bisa kita manage cara kita berperilakunya ya. Karena kalau orang-orang itu mau ngomong apa, kita nggak bisa kontrol kan. Tapi yang paling PR ya di kitanya gitu kan. Kalau kita sendiri juga nggak yakin, justru external factor itu akan menjadi dorongan tambahan untuk tidak memulai. Gitu. Jadi kayak, you have like the pool of energy, of plus gitu ya. And then you meet everyone. Tapi kalau meet everyone yang bringnya tuh semua kayak negative energy gitu. But if you have like that pool of plus lebih banyak gitu, like the power, kalau kamu bayangin like super power gitu ya, you can actually terobos itu gitu. Itu sih, so the beginning is kita dulu sih. Itu yang harus cari dulu. Kenapa sih aku pengen sharing? Kenapa sih? Apa tujuannya cuma biar aku terkenal gitu kan? Atau ikut-ikut orang atau apa gitu. Karena the reason of why you start will also be the reason of why you stop. Kalau itu memang gak align gitu. Kayak karena kalau kamu the reason you start adalah karena kamu mau misalnya orang lain jadi terkenal di depan orang lain, ketika kamu orang gak senang sama kamu sedikit, you will eventually stop. Because the reason is untuk menyenangkan mereka. Kayak gitu. Tapi if the reason is for you to actually help and educate or do something good for them gitu ya. Even though mungkin ada segerombolan orang yang nggak suka juga. Tapi there's a lot of mass of people that needs your knowledge gitu. And they feel very helped. They're very helped by your support. Kamu bakal tetap going gitu. Because you know your purpose is being fulfilled gitu sih. Benar-benar. Nah, tapi Kak, kadang kan kalau misalnya ya dalam pembuatan konten sebagai misalnya digital creator dan content creator dan sebagainya, pasti ada dong, kita harus konsisten dalam membuat konten, karena mungkin ada followers dan audiens kita yang kayak lagi, Kak, kapan dong misalnya konten lagi, butuh banget nih dan segala macam. Terus gimana cara Kakak supaya kayak tetap konsisten, misalnya kebetulan Kakak juga seorang profesional gitu kan, terus jadi harus tetap bikin konten di saat yang bersamaan karena misalnya followers-nya nagih gitu. Kira-kira gimana tuh Kak? To be very honest, ini juga aku masih struggle ya. Tapi kayak gini sih, kadang kita punya permasalahan konsistensi juga karena perfection. Karena kadang kita nggak hit the perfection yang kita pikir itu perfect gitu every time. So we think like nanti aja, tunggu inilah, di-postpone dulu sampai ini, tunggu sampai ini. But you need the balance of both sih. Kalau aku strateginya tuh kayak
when there's an ideation yang aku bisa buat, aku rapel jadi beberapa, di saat waktu itu aku buat rapel beberapa konten, nanti aku bahasnya di waktu yang berbeda-beda gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, aku melihat bahwa memang ini gue udah seminggu, gue setidaknya harus share apa, and I don't have any idea yet gitu. Tapi you try to actually ponder upon it or anything, or even like as simple as reflecting apa yang sedang kamu pelajari dalam hidup. Ya udahlah, setidaknya walaupun foto ini kontennya masih belum terupdate, belum bagus gimana, tapi I still wanna share this kind of message. Jadi kan kelihatannya memang fotonya tidak seperfect itu ya, tetapi kamu punya message yang kamu bawakan. Jadi aku bisa mentwist itu dengan kayak ya, karena apa ya, aku memang yang tujuannya aku adalah membawa message ini sehingga nyampe, walaupun fotonya guys maaf aja gitu kan, aku belum gini, tapi aku pengen sampai ini. I think sekarang the authenticity of somebody is something yang benar-benar essential and the reason of people to follow sih menurut aku. Kalau sekarang ya, zaman sekarang. Jadi lebih kayak itu sih, kamu harus bisa balance out your perfection part, because I'm a perfectionist somehow, sama kalau punya kayak ada set up time gitu untuk bisa nabungin your content juga, itu sekali ya, salah satunya. Berarti yang penting ya tadi, ya karena orang perfeksionis tuh memang jujur banget. Kalau misalnya aku juga ya Kak, kebetulan kan juga ngedesain juga gitu ya. Kalau agak sedikit-sedikit gitu, harus coba merelakan gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu penting dan terlalu minor banget, yang penting ikhlasin aja juga gitu. Karena waktu juga berkejar. Bener. Terus yang kedua, nabung konten itu penting banget. Bisa, kayak kalau ada ide gitu ya, ditulis aja dulu, nanti habis itu baru di-shoot segala macam. Tapi ya, jujur aja aku juga kan akhir-akhir ini memang bener-bener pekerjaan aku lagi full pack banget, nggak cuma beberapa waktu ini sih, bukan, cuman lebih kayak kalau ada ide segala macam nanti kayak gitu ditulis, terus kayak bener-bener ada momennya apa gitu ya udah buat dulu aja gitu, nggak usah nunggu perfect sampai harus seperti apa, tapi kamu tetap keep on going. Itu sih, karena kalau aku ngeliat lah, pagi kayak aku kan juga main TikTok kan, itu tuh orang juga butuh kayak ada a consistency of the content being produced gitu loh, Van. Not just the matter of kayak kamu nunggu kayak quality-nya aja, tapi kayak mungkin 2 bulan kemudian baru kayak ngepost gitu kan, misal. Harus tetap ada yang jalan, tapi ada juga yang style perfection misalkan gitu ya. Jadi di-combine lah. Karena kalau hit semua yang perfection, itu agak sulit ya, apalagi kalau kamu bukan the only job that you have. Itu harus dilihat juga. Jadi harus paham betul posisi kamu tuh memang full itu pekerjaan kamu, atau kamu sedang menjadikan itu masih side thing, kamu segala macam. Because it's gonna be different gitu sama orang yang full di sana gitu. Jadi strateginya beda. Oke, berarti setiap orang punya strategi masing-masing tergantung kebutuhannya. Nah, tapi kadang kan kita lihat nih, Kak gue ini seorang profesional juga, tapi seorang content creator lah gitu misalnya. Nah, kadang nih buat kita gitu, buat akhirnya decide untuk memilih pekerjaan atau milih kita mau menjadi apa gitu. Mungkin Kak gue ini ada cara-cara misalnya atau langkah-langkah ambil gitu untuk membantu menentukan masa depan itu. Mungkin 2 things ya. The first thing is kamu harus try to look from within dulu sih. Maksud aku apa? Sebenarnya apa yang sebenarnya benar-benar, maksudnya apa yang we are called to do gitu ya. Kayak apa sih yang kamu nih, Van, yang kamu sebenarnya aku tuh purpose-nya apa sih dalam hidup ini gitu kan. Gwen tuh apa sih? Gracia tuh apa? Ica tuh apa sih gitu kan. April tuh apa sih gitu. Itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari, sebenarnya ada gitu di sini gitu. Cuman kita memang kadang belum bisa merangkai dalam kata, atau belum bisa kayak benar-benar ekspres itu bahwa kayaknya itu deh, belum cukup berani untuk ngomong itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu trace back ke line kehidupan kamu gitu ya. Aku tuh dulu caranya adalah aku ngeliat gitu, selama ini orang tuh ngelihat where is my strength sih, what is my strength. Terus aku ngeliat juga dalam hidup aku tuh suka encounter what kind of experience secara gak sadar. Oh, salah satunya keywordnya aku adalah leadership. Biasa aku selalu ikut kayak jumping into organization, jumping into panitia, jumping into apa segala macam, jumping into like being an MC apa segala macam gitu, yang mungkin unconsciously it's happening throughout our life.
dan kita dipertemukan dengan orang-orang yang serupa. Nah, itu tuh benang merahnya harus kita sendiri pun gak cuma dalam hidup ya, menurut aku tuh gak cuma kayak tetap keep on walking and running, but sometimes you need to stop dan benar-benar lihat sebenarnya ini dalam hidup gue tuh sering kejadiannya apa sih sering encounter, sehingga kamu semakin tahu bahwa itu tuh sebenarnya agak-agak ada kayak hint gitu loh dari Tuhan untuk kayak ini tuh something yang kamu play around gitu, yang something memang good about you gitu kan. Dan kedua, harus berani coba banyak hal kan, selain kayak you reflect back upon yourself and your past experience, harus berani maju untuk mencoba sesuatu. Maksudnya apa? Kayak kalau kalian di sini gitu ya, yang kayak kuliah gitu, itu aku sangat-sangat encourage untuk bisa ikut a lot of activities, panitia, organisasi, lomba, seminar, anything about it, karena di situ kamu bakal dengan mencoba, dengan new experience, you will find yourself. You will find what you love, you will find what you don't love. You will know what you want to do more, you will know what you want to do less, gitu. Karena orang tuh unik banget, jadi gak bisa disamaratakan. Aku tuh gak setuju kalau orang bilang orang yang pintar akademis tuh yang di kuliah tuh orang yang akan sukses gitu. Menurut aku enggak gitu. Kayak semua orang tuh punya porsinya gitu. Memang ada yang pintar akademis, ada yang jago banget art. Kayak kita kalau lihat ya orang bisa ngelukis begitu, tapi mungkin dia di akademisnya tuh kurang, but they can still perform. With this kind of platform sekarang di dunia yang ada sosial media segala macam, you can see rising stars from arts, right? Ya maksud aku jadi kayak itu kenapa harus banget kita namanya berani mencoba, dan di situ kamu bakal makin pede dan makin kayak yakin kalau orang pun mau bilang kayak lo mah emang maksudnya kayak kurang nggak pintar gini-gini kan, mau sukses jadi apa lo gitu kan, misalnya kuliah kayak kamu udah berusaha gimana pun kayak teman-teman kamu tapi kok hasil nggak segitunya gitu ya, tapi somehow kamu bagus di seni, di peran teater segala macam gitu kan, mungkin dipandang sebelah mata gitu. But believe me, anything yang kamu do with heart and is your sebenarnya kamu benar-benar like kamu suka dan kamu akan selalu cari cara untuk explore itu, you will eventually meet your success gitu sih. Gitu sih Van menurutku. Aku yakin betul karena menurut aku semua orang tuh everybody is created to do great things. Aku percaya banget. Aku selalu percaya itu. Dan memang kadang tuh beda-beda lokasi dan peran dan nggak apa-apa gitu. Nggak semua orang harus kayak Gwen. Nggak semua orang harus kayak kamu. Kayak misalkan kayak Ica, kayak siapa. Nggak harus semua orang kayak Pak Presiden gitu kan. Karena semua orang tuh punya role-nya gitu. Cuman kita tuh satu sama lain, mengasah satu sama lain untuk saling bantu, untuk tahu lo tuh bagus di mana, gue bagus di mana, saling kayak ya udah mengerjakan apa yang memang menjadi your purpose in life gitu. Dan itu goes along the way ya guys. Maksudnya aku juga langsung tahu my purpose lah apa gitu ya. Karena aku mencoba, aku terjun sana, aku tahu nih contohnya. Aku tahu aku tuh orangnya senang banget namanya teaching. Kayak maksudnya kayak sharing kayak gini yang bisa kayak membuat orang lebih pintar. Aku tuh senang giving you insights to people, exchanging insights. I love to see a business from a helicopter view. Aku bisa tahu kurang lebih untuk memulai bisnis ini atau what kind of partners do you need, berarti kalau bisnis kayak gini tuh runnya seperti apa. Aku tuh senang to consult that kind of thing. I love to be a coach, to be a mentor, to create content. Kayak I found out along the way ya Van, bahwa selama aku buat konten gitu, I thought it was normal. I thought that creating content, aku bisa tulis caption super cepat, kayak it's just easy for me to generate a lot of words and then deliver to others, dan mereka kena gitu. To be very honest, I thought it was normal. Sampai sekeliling aku pernah waktu kayak buat caption, terus aku enter, habis itu like a weeks later dia bilang, Ci, now I understand ya, kenapa kamu tuh ini banget ya, kayak di konten banget ya, terus dan kamu gampang banget ya kalau mau nyeritain kayak gitu ya, kayak bisa sambil ngobrol sama orang aja, kayak bisa tetap kayak you know what to say and then enter and then I got what you are to say. Dan you know guys, kayak kan kemarin salah satu juga yang buat aku kayak a strike to me, it was like 2 months ago, 2 bulan lalu, pacarnya papaku kan passed away kan, terus kan waktu itu
dia tuh ada build business with his father together gitu. And itu tuh projectnya sebuah project yang mempersatukan keluarga mereka lah gitu. Dan aku waktu itu kan, jadi aku disuruh kayak, nih aku minta tolong untuk kamu bisa share the story gitu ya, perjalanan bisnis ini di akun bisnisnya gitu kan, with all the pictures that I got gitu kan, and all the pictures that I took gitu. And you know guys, what's funny? Aku bukan orang yang benar-benar encounter yang tahu banget kan perjalanan bisnisnya. Aku tuh orang dari kayak, ya aku bantu juga, tapi aku nggak benar-benar kayak day to day gitu kan, Van. Tetapi aku aku nanya, oke, ceritanya yang lo mau bawa apa? Kurang lebih gambarannya. Oke, picturesnya kasih ke aku. Terus message-nya mau kayak gimana kurang lebih. Terus aku tanya beberapa hal yang memang aku perlu clarify ya, gitu kan, kayak perjalanan bisnisnya. And then I crafted, memang agak cukup lama kan waktu back ngobrolnya. And the funny thing, not the funny thing, but something yang amazed me, yang buat aku tuh kayak, wow, Gwen, itu abis adiknya kan disuruh buat TikTok, dan itu aku pun yang buat skripnya loh. Jadi dia tinggal ngedit, masukin semua. Abis aku selesai IG story juga aku udah kelarin, ini adiknya baca IG story-nya kan yang aku tulis. And you know in the end, dia gimana? She cried. Dia nangis. And I was like, girl, kayak aku gitu ya, orang dari yang sebenarnya bukan in touch banget, I kind of know the story. Okay, you wanna deliver apa? I type it and everything. Terus kayak even like gambar yang kayak contohnya ya, salah satu yang mungkin kayak orang pikir, itu bisa dibuatin apa? Aku tuh foto baju-baju papanya sebelum karena aku bantu packingin kan di koper-kopernya itu, terus aku tulis di situ, aku tulisnya ya si papi ini gitu kan, karena kan on behalf of anaknya kan, jadi kayak papi ini tuh orangnya selfless banget gitu, dan he never like wanna bought a lot of things for him. Jadi kalau dilihat di sini baju-bajunya tuh banyak cuma baju rumah, karena all he thought about is just like how to serve his family and everything. Dan maksudnya orang mungkin mikir kayak, oh, baju kayak gini mau dibuat apa sih Gwen gitu kan, mau dibuatin apa captionnya, tapi I don't know, kayak itu tuh aku bisa meluapkan itu gitu. Di situ aku sadar, Van, ketika aku mencoba hal itu, ya aku terjun dalam pembuatan konten, dan orang nge-feedback, aku jadi makin ke-sharpen, oh Gwen, kayak kamu punya talenta tuh di sini salah satunya. This is your gift. Yang kamu bisa mengerjakan itu melalui kamu punya pekerjaan maupun membantu orang lain yang akan bertujuan baik gitu. For good of a lot of people gitu kan. Jadi karena by trying, I then know and become sharpened of what I'm good at. Itu sih salah satunya ya. Udah amazing banget. Dan mungkin aku juga mau ngasih kesimpulannya buat teman-teman juga tadi. Yang paling penting adalah kita harus berani coba. Karena di perjalanan kita hidup itu nggak mungkin jalan kita lurus seperti apa yang kita mau gitu ya. Kadang kita kayak pengennya sih jalannya lurus-lurus aja, yang gitu-gitu aja. Pasti akan ada muncul, misalnya kalau kita jalan ada pedagang apa. Itu sebenarnya adalah mungkin peluang-peluang yang bisa kita ambil, dan kita bisa mampir dulu, kita bisa nyoba peluang itu. Nah, yang kedua, jangan juga mengeneralisasi segala sesuatu gitu, karena nggak semua orang itu sama dan punya misalnya harus jadi seperti ini, harus jadi seperti si B, si C, karena nggak akan ada habisnya. Semua orang punya porsinya masing-masing. Dan yang ketiga adalah kita itu kalau melakukan dengan hati, maksudnya dengan kita memang suka dan segala macam, dari kita mencoba, itu juga akan ada outputnya. Dan jangan pernah menganggap remeh segala sesuatu gitu ya. Jadi karena mungkin kita bisa dengan membantu ini ternyata kita nggak tahu seberapa besar itu gitu. Dan aku juga kayak kocak gitu loh, Van. Kayak one day after like a month atau apa, and then my brother come to me. Dia bilang, gila lo, gara-gara lo tuh gue malam-malam bacain tuh caption, gue nangis tau nggak? Gitu, adikku itu. Lah, bisa gitu loh kayak gitu, kayak maksudnya itu yang membuat kita makin sadar gitu loh, Van. Akhirnya bahwa apa yang kadang kamu pikir itu hal biasa ya, itu easy for you, kamu pikir itu nggak worthy enough to actually be a strength. Waktu kamu share itu dan orang, when people, ini salah satu saya nih, hah, kok bisa sih kayak lo kayak gitu? Hah, kok gampang banget sih buat lo? It's one of the sign that yang kamu mungkin bisa inget-inget ya. Oh, apa itu sebuah, I can say it's a talenta, it's a gift gitu. Yang kamu punya, yang gak semua orang.
Karena kadang kita gitu loh, kadang saking terbiasa ya, kita nggak sadar itu tuh sebuah kekuatan loh. Dan cuman kita kadang kita terlalu gampang juga untuk bilang kita tuh banyak kurangnya. Itu sih yang aku sama aku sadar ya. Kalau apalagi orang-orang biasa nih, orang-orang timur gitu kan, orang nggak enakan, kayak nggak cukup kayak aku proud enough that I'm good gitu. Jadi enggak lah gini gitu kan. Ya, oke. Nah, tapi mungkin balik lagi tentang kakak kan sebagai seorang profesional dan juga digital creator gitu, pasti bergelut dengan segala macam kesibukan dan segala macam. Bahkan kemarin aku intip story Kak Gwen gitu ya, baru selesai meeting 8:30 dan segala macam gitu kan, pasti lelah dan segala macam. Tapi bagaimana sih kalau anak-anak muda itu pasti keluhannya time management lagi dan lagi gitu. Kalau dari Kak Gwen tipsnya nih buat mengelola waktu gitu ya, misalnya dia juga pengen sharing, dia juga pengen harus mengejar karir dan segala macam, kira-kira gimana tipsnya? Tipsnya mungkin pertama kamu harus tahu your goal gitu ya untuk masing-masing apa yang kamu kerjain. Kayak di karir kamu tuh mau ngambilnya apa? Pengalamannya kah? You are searching for the payout kah? Atau apa gitu, itu kamu harus tahu. Dan kalau di bagian konten juga kamu bawanya kemana? It's just apakah kamu mau menggunakan karir kamu sebagai kayak bahan cerita untuk pembuatan konten kah? Atau kamu mau jadiin si pembuatan konten ini sebagai another opportunity yang kamu lihat sebagai future karir kamu. Itu kan jadi beda ya, Van ya. Maksudnya menjadikan kamu jadi punya a set of game cara kamu mainnya tuh beda gitu. Jadi tergantung dulu, pertama menurut aku kamu define dulu gitu kan, apa yang kamu benar-benar kamu pengen gitu. Mungkin kalau misalkan aku sharing, misalkan contohnya aku gitu ya, aku melihat karir aku tuh sebagai, karena in the end aku tuh pengen menjadi seorang, I want to have my own consulting, kayak consulting company firm, to be honest bukan yang kayak big gimana, but just like a self consulting apa gitu ya, with a small team kali, atau tim atau apa yang kayak bisa train youths, even like perhaps train kalau ada mungkin company atau seperti apa yang revolve around like business dan juga development orang-orangnya gitu ya. Itu something that I'm interested in, especially in youths. Itu yang aku lihat. Sehingga tujuan aku jumping into career is to understand sebenarnya how a business works, etiketnya seperti apa. Dan aku juga nggak tahu di sini aku ketika Tuhan buka opportunity untuk kerja di sini, itu tuh untuk mempertemukan aku mungkin dengan orang-orang yang nantinya suatu saat siapa tahu bisa berkolaborasi di nantinya atau seperti apa. Jadi aku melihat karir ini sebagai kayak pengalaman yang aku harus pick up gitu, the experience, the networks and everything. While aside, aku akan selalu, kalau konten itu menjadi satu ruang untuk aku sharing my life story gitu. Dan segala sesuatu yang aku miliki, aku tuangkan ke sana. Sehingga part of it, karir aku pun aku tuangkan menjadi bagian daripada story konten aku. Karena aku ngerasa itu bisa bantu orang lain yang mungkin first jobber, yang ngerasa dia bingung mau kerjanya apa. Contohnya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian, karena aku tahu bahwa saat ini aku masih full time-nya adalah bekerja di tempat ini gitu kan. Jadi I still need to have like masih harus responsible for it. Ya mostly I do a lot of content tuh during the weekends gitu loh. Jadinya kayak memang jadinya kamu weekend harus ada kerjaan juga, because that's the consequence of doing several things gitu kan ya, nggak cuma satu. Dan itu ya memang something you need, kamu yang harus kamu korbankan gitu lah. Harus ada harga yang dibayar lah untuk kamu mendapatkan sesuatu ya gitu kan. Jadi itu yang aku coba untuk lakukan. Itu sih Van, mungkin kurang lebih. Kalau misalkan kalian mungkin kuliah atau seperti apa, cara manage waktu seperti apa, ya kalian juga lihat maksudnya kalian mau standar perfect untuk kuliah tuh seberapa, kalian mau involve sekuliah itu seberapa, yang nanti hubungannya mungkin yang kalian mau tuangkan ke dalam konten tuh seperti apa. Karena kedua itu sebenarnya bisa saling membantu gitu lah, somehow. Kayak aku punya konten juga pasti my part of career akan menjadi konten aku itu kan. Dan aku juga bisa jadi bagian daripada aku untuk memberikan insight, knowledge pada teman-teman yang mungkin di bawah aku yang baru mau memulai karirnya gitu. Itu bisa jadi bagian untuk self-development part-nya. Kayak gitu sih.
Jadi kamu harus tahu juga mana yang kamu mau prioritasin, dan juga harus tapi berresponsibel sama mana yang memang menjadikan kamu full timer gitu ya, or the payout or anything, or if kamu kuliah, your parents sudah bayar kuliah, dan ya udah you become nggak bukan tanggung jawab sih, you tanggung jawab lah sama your parents ini investment towards your life, kayak gitu sih, harus tahu. Setuju banget sih, karena kalau misalnya kita mau ngikutin apa yang kita mau, sebenarnya itu nggak akan ada habisnya juga. Jadi bakal nggak ada habis, terus bagi waktunya juga pusing. Jadi paling benar kayaknya memang nentuin prioritas dan tanggung jawab sama apa yang udah diambil. Betul. Oke. Nah, mungkin kalau tadi ya Kak, sebenarnya banyak banget anak muda sekarang dalam nentuin karir, atau mungkin lihat sekarang itu pasti kepikirannya, yaudah deh kerja yang sesuai passion aja, atau misalnya kerja yang kayaknya memang enjoy yang gampang aja gitu. Kalau menurut Kak Gwen, itu sebenarnya lebih baik kita kerja sesuai passion, apa yang kita suka, atau memang kerja realistis gitu. Maksudnya kayak ya memang sekarang belum bisa kita dengan pekerjaan yang misalnya sesuai yang kita suka, itu belum terlalu mencukupi kebutuhan kita misalnya. Ya berarti harus kayak gitu. Oke, gimana Kak? Aku kayaknya bisa bilang itu bukan my answer is not one size fits all ya Ivan ya. Maksudnya aku nggak bisa bilang kayak A atau B. Karena kondisinya balik lagi, tergantung background orangnya. Kalau orangnya cukup privilege untuk bisa dapat kesempatan mungkin ya disupport, ada investasi yang bisa membantu dia untuk dia bisa langsung memulai, atau tanggungan belum ada, atau dia tetap bisa sekolah karena masih ada dibiayakan gitu kan, dibandingkan orang-orang yang S2 mungkin harus cari beasiswa, tapi sambil cari beasiswa mereka harus kerja dulu, itu beda cerita kan. Jadi menurut aku ini case by case, tergantung nih, kalau memang orangnya dia privilege enough to actually have an asset untuk, pokoknya ya memang berkat orang tuanya ya, yang memang bisa diberikan kepada anaknya, dan anaknya bisa melanjutkan, yang passionate, tanpa harus memikirkan kayak duitnya gimana ya, apa gimana ya gitu ya, ya udah bisa melakukan itu, Van. Tapi beda lain cerita nih untuk kita-kita yang mungkin nggak bisa langsung memulai karena kita harus tetap tabungan say gitu kan, baru nanti gue mulai deh gitu kan. Nah itu kadang nggak semua hal sesuai passion, sayangnya seperti itu awalnya gitu ya. Kayak kadang ada hal-hal yang kita perlu lakukan yang memang tidak kita suka. Tapi ya ndak apa, karena kamu tahu tujuan untuk kamu melakukan itu, juga kamu melakukan terbaik karena kamu tahu, oke, walaupun gue nggak suka, gue yakin ini bisa jadi pelajaran yang baik buat gue ke depannya, walaupun tenang aja, gue nggak bakal kerjain ini selamanya gitu. Ngerti nggak? Kayak I'm gonna pick up learnings from here, I'm gonna nabung from here gitu ya, to be very realistic, and then doing what I want to do in the next berapa years, berdasarkan kamu punya kalkulasi yang memungkinkannya seperti apa. Tapi saran aku untuk yang kedua, untuk yang di posisi kedua, selain kamu ngerjain hal yang mungkin kamu nggak suka, tapi bisa membayar kehidupan gitu ya, bisa untuk nabung, kamu ya tetap maksimalkan pembelajaran, teman-teman di sana, network di sana, jangan jadi kayak nggak suka, jadi ya udah kita nggak tanggung jawab gitu, enggak ya gitu kan. Tapi at the same time kamu sambil harus sisihin waktu untuk kamu ngelakuin apa yang kamu suka gitu, Van. Jadi kalau aku sih, aku coba jalan dulu nih beriringan gitu kan. Nanti makin keasah, makin ketahuan mana yang benar-benar aku pengen lakuin. Is it worth it enough untuk aku jump from yang full time, aku pindah ke sini dan menjadikan ini aku full time? Nanti consideration-nya banyak tuh. Misalkan kamu punya pengeluaran sebulanan seperti apa, dan apakah dengan tabungan kamu setelah bekerja berapa lama, kamu jadi bisa, nggak apa-apa, gue punya dana darurat selama 6 bulan ke depan kalau kerjaan gue yang di sini nggak berhasil. And I know one day there might be chances yang open juga, or even kalau gue kembali lagi ke kerjaan kayak gini, ya udah, setidaknya gue udah mencoba apa yang gue pengen coba dibanding gue nyesel seumur hidup. Jadi ada kalkulasi yang bisa dihitung, Van. Kayak gitu sih menurut aku. Jadi bisa dicobain, ini jalan, tapi ini coba dijalanin juga. Kayak gitu. Sama sorry tadi aku ketinggalan buat yang nomor 1, buat yang privilege enough, ya jangan disia-siakan kesempatannya, dan jangan merasa bersalah juga untuk punya privilege itu, menurut aku gitu ya. Karena orang tua mereka juga pasti mereka pasti bekerja keras dan juga dititipkan ya, memang berkat itu di orang tuanya untuk diberikan lagi ke anaknya. Gak apa-apa, justru orang-orang yang
punya privilege dan mereka bisa menggunakan privilege dengan sangat baik, aku apresiasi gitu. Karena artinya mereka mempergunakan apa yang sudah diharapkan oleh orang tuanya. Dia bekerja kan memang biar kehidupan berikutnya lebih enak kan, anak-anaknya kan. Dan anak-anaknya bisa mengapresiasi untuk mempergunakan itu lebih baik. I'm very happy about it. Aku lah pasti juga mau lah. Aku pasti mau membuat kehidupan anakku lebih baik kan. Tapi aku nggak mau mereka jadinya nggak berusaha kan. Tapi aku maunya mereka bukan start dari nol banget, tapi melanjutkan apa yang sudah dimulai, tapi jadi lebih baik lagi. Gitu, Van. Jadi posisi orang beda-beda nih titiknya. Tergantung kita yang di mana, tapi kita pasti mau jadi lebih baik. Intinya kayak gitu. Jadi jangan iriin satu dengan yang lain kayak gitu ya. Kayak, dia mah emang dari orang tuanya, jadi gini. Belum tentu ya orang yang punya dari orang tuanya itu bisa benar-benar jadi juga gitu. Kadang ada juga kok yang kayak malahnya membuat itu kurang dengan cara kurang tepat gitu. Akhirnya juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Itu sih. Berarti memang setiap kondisi itu punya perlakuan masing-masing dan nggak bisa dipukul ratain balik lagi karena kondisi si A dengan si B itu nggak sama. Terus yang paling penting yang ini sih kadang orang ini tuh gitu jadi negaranya si A nih Ivan nge-rap ya? si B ini aku atau Ivan sih? Dan segala macam. Ivan nge-lag nih. Kan, kamu kayak nge-rap gitu loh tadi, Om. Kayak bersuara robot. Iya. Halo, Pan. Nah, udah kembali. Iya, halo. Ya. Kayaknya halo, dengan siapa di mana? Oh, sudah kembali. Passwordnya Aman. apa? Udah kembali. Nggak hang lagi dia. Dia berhenti. Jadi aku sendiri, guys. Ini gede banget lagi. Hai, guys. Maaf. Ivan, apakah sudah kembali? Nah, Ivan sudah kembali. Aduh. Ya, wajar ya, guys. Mohon maaf banget nih. Kebetulan memang kendala dari online adalah internet. Oke, tadi terakhir sampai ngomong di ini sih sebenarnya suaranya kayak robot gitu ya tadi ya. Oke, balik lagi. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir di sesi talk show karena habis ini kita bakal ada sesi Q&A bareng teman-teman yang dari tadi udah nonstop buat nanya-nanya gitu ya. Oke, Kak Gwen mungkin terakhir buat teman, boleh dong kasih nasihat buat anak muda sekarang yang labil, yang menghadapi situasi pandemi, yang sekolah, yang mau bekerja juga belum tahu harus gimana. Mungkin nasihat terakhir dari kata-kata Kak Gwen gimana nih? Mungkin my advice itu kamu pertama harus percaya kalau kamu tuh you are created to do great things, itu yang pertama. Dan kedua, tugas kita adalah untuk mencari itu dan mengerjakan itu, gitu Van. Jadi tujuannya tuh kamu percaya bahwa kamu memang you're made for a purpose gitu. Mungkin kamu belum bisa langsung nemuin, tapi kamu percaya itu sehingga kamu ketika melakukan menjalani hidup kamu punya intensi yang jelas gitu. Kayak gue hidup tuh karena gue emang bisa mengerjakan sesuatu gitu, bukan cuma kayak adem aja yang kayak ya ikutin aja lah, ya hidup emang gini-gini aja gitu kan ya. Tapi you know that kamu mungkin belum tahu jelas itu apa, tapi kamu jadi mau selalu mencoba sesuatu. Kamu excited to know people, belajar dari mereka, dikoreksi, dapat feedback, grow gitu. Cause you know itu yang akan membantu kamu untuk jadi orang lebih baik dan memenuhi apa yang kamu is put that in your life gitu. Itu jadi ya aku nitip itu aja sih sebenarnya. Nanti kalau udah tahu itu kamu caranya banyak banget untuk meet a lot of opportunities. You will meet the right people, you will meet the right opportunities, segala macam. Tapi siapin diri dulu, gitu. Jadi siapin diri dulu sama kayak cari pasangan. Kadang orang kayak, gue tuh maunya ya, yang pokoknya orangnya tuh rapi, terus dia tuh pinter, terus pokoknya nggak neko-neko deh, nggak main cewek segala macam. Tapi kitanya sendiri gitu ya, tidak bertata gitu. Belajar aja males, terus kayak malah sering ganti-ganti ini itu. Tapi maunya dapetnya kayak gitu. Ya piye gitu, kesian anak seberang gitu kan, kesian anak orang tua yang satu lagi gitu. Maksudnya more or less the same people will attract
more or less the same people juga gitu. Jadi kayak kalau kamu orang gimana, more or less kamu akan menemukan orang seperti itu. Yang sefrekuensi lah gitu. Itu yang akan bersatu gitu. Makanya kayak kan kalau misalkan ya kamu brandingannya aja udah anak-anak yang kayak apa ya, belajar lomba segala macam, kayak akan jarang gitu untuk kayak party yuk bro, terus atau enggak kayak nanti udah cabut kelas ya gitu kan, misal gitu ya. Itu jadi kan beda gitu. Biasa kayak alah lo ajak dia nggak bakal dia mending usah ngajak gitu kan, biasa gitu. Jadi maksudnya makanya kenapa pertemanan yang buruk akan menjadikan kebiasaan yang buruk, dan pertemanan yang baik akan menjadikan kebiasaan yang baik gitu. Itu that's how it works gitu. Jadi kamu define dulu yang kamu kerjakan itu. Percayalah, pasti dikirimin orang-orang yang tepat, pasti gitu. Wah, jadi langsung pengen cari jodoh nih seketika. Jadi begitu. Nanti apa yang kamu pelajari dari sesi hari ini? Kita bersiap diri untuk cari jodoh, Kak. Iya. Cari yang sefrekuensi gitu. Kalau bisa circle, jangan kayak gitu, nggak harus circle guys. Oke. Nah, jadi langsung aja nih kita ke sesi Q&A ya Kak, karena udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Gitu. Oke, pertama nih dari Nurul Aulia. Kak, Kakak kan sebagai konten kreator, boleh nggak sih tips gimana cara video kita agar video kita banyak dikunjungi oleh audiens? Wow, ini kayak pertanyaan digital marketing gitu ya. But anyway, the basics are, yang pertama, kamu harus tahu who is your audience. Itu dulu sih. Who is your audience? Second, apa yang dia butuhkan. Udah itu. Jadi kalau kamu tahu who's your audience, apa yang mereka butuhkan ini tuh banyak ya. What kind of content? Edukasinya seperti apa? Humor, atau what kind of humor yang mereka kayak butuhkan gitu. And then di situ nanti lanjut lagi tuh. Kalau gitu tonalitinya, musik yang terpilih, kata-kata, cara bahasa. Lo gue kah kayak muka-muka lo kayak kocak-kocak gitu kah, atau kayak serius atau gimana, atau kayak drama-drama. Itu akan menentukan gitu. Jadi nanti dari situ kalau kamu udah coba untuk craft itu, karena kan nggak langsung tepat ya. Apa asumsi kamu gitu yang mereka suka. Nanti kamu coba other kind of content, tapi ya untuk menyasar audience yang sama juga, karena itu audience type kamu kan. Nanti dari situ kamu baru lihat nih mana performanya lebih oke. Kamu coba lagi yang lain, a set of content lagi. Tapi untuk audience yang sama, tapi triknya beda. Mungkin cara pakai lagunya lebih yang upbeat kah, terus pakai lagunya nggak usah terlalu lama. Kalau buat video transisi kah, apa kayak gitu kan misalkan ya. Itu kamu coba mana nih yang paling works gitu. Itu sih, itu dulu sih PR-nya, harus tahu siapa yang kamu serve dulu audience-nya, karena beda-beda banget. Nanti kalau kamu udah tahu cara mainnya, udah tahu mana konten yang kayak gimana works, kamu tinggal kayak duplikasi. Nanti kan mungkin ada mungkin masa orang makin bosan ya. Kamu harus mungkin cari inspirasi dari orang lain juga. Yang cara penyampaian mereka, yang audience mereka kurang lebih mirip, tapi apa sih yang menarik dari mereka? Kamu coba, orang kan bilang amati, tiru, dan modifikasi ya. Modified based on your personality gitu. Yang tonalitinya beda. Sehingga orang tahu, oh ini kamu, ini Ivan yang buat gitu, bukan orang, bukan kayak cuma comot idenya, tapi dibawa di dalam, dibungkus dengan cara berbeda, kayak gitu sih. Dan juga ya pastinya nanti kalau kamu udah hatam dalam hal ini, nanti kamu tinggal ngikutin tren tuh lebih mudah. Kayak contohnya aku ya, waktu itu ngikutin tren di TikTok tuh apa ya, pokoknya TikTok biasa ada kayak lagu-lagu gitu ya, lagu-lagu yang kayak ngetren gitu ya, yang kayak misalkan apa sih, yang dulu pernah tuh ada yang kayak bumi getar gitu loh, kayak lu kayak getar gitu kan. Nah itu kan ya. Apa itu, atau ada satu lagi pokoknya orang kayak getar gitu yang kayak pokoknya di situ orang bilang ketika lo ngapain lalu lo merasakan bla 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 gitu kan. Nah itu kan orang biasa tuh membuatnya tuh untuk buat konten mereka ya, yang biasanya kocak-kocak lawak-lawak gitu kan. Cuman kan aku kan niche-nya adalah health kan, tentang diet segala macam. Jadi aku buat itu seputar kayak ketika lo udah save-savein semua video-video, lalu lu gak buat apa-apa, terus kayak terus masuk kamar terus kayak gimana kayak gitu lah. Jadi kayak menyesuaikan dengan tren, tapi dengan kita punya audience, punya message kayak gitu. Jadi hatam dulu lah di yang tadi, baru nanti ngikutin tren. Aku sih gitu ya. Mungkin
tadi sebenarnya juga ada sebenarnya trial dan error juga, karena kan harus coba-coba dan segala macam, nggak kayaknya langsung membalik telapak tangan jadi terus cocok sama audiens kan nggak mungkin. Oke, lanjutnya adalah dari Aprilia Kurnia. Oh, ini sebenarnya sudah sih Kak, sebenarnya udah dijawab bagaimana manajemen waktu Kakak terapkan. Oh, sudah terjawab ya. Yang selanjutnya adalah Axelino. Hai Kak Gwyneth, as a content creator, how do you filter content yang really worth sharing for the benefits of the society versus konten yang sebenarnya matters hanya untuk personal fulfillment atau need aja? Much thanks. Menarik banget nih. How do you filter content yang really worth sharing for the benefits of the society versus content matters for personal fulfillment? Personal fulfillment. I think, guys, could you help for giving me an example of personal fulfillment? Mungkin dari Axelino. Somehow aku kayak kebayang, but I want to be very clear aja sih on it. Mungkin kalau menurut Axelino, aku, if you wanna give a shout, boleh ya? Ya, oke, Axelino. Oke, Ken, gimana, Sal? I see you raise your hand. Hai Kak Gwen, thank you for the opportunity. Sorry nggak bisa on cam karena lagi nggak punya webcam. By the way, about personal fulfillment tuh maksudnya sharing kayak informasi yang sebenarnya penting untuk gue share aja karena itu matters for me untuk share ke orang gitu. Belum tentu informationnya itu matters buat society gitu. Jadi kayak lebih ke matters ke, oh gue harus nge-share ini karena ini penting buat gue untuk nge-share gitu. Ngerti gak Kak Gwen? Contoh yang menurut kamu itu penting cuma buat kamu. Sometimes kayak personal thoughts aja sih, yang kayak misalnya about life lah gitu. Let's say about quarter life crisis atau apa gitu kan. Terus kayak ini yang ada di pikiran kita ketika lagi nge-thoughts aja malam-malam gitu. Midnight thoughts, AM thoughts gitu ya. Yes. Okay, I think I got quite a bit of what you mean ya. So what I can share adalah first kayak kita harus redefine dulu nih yang personal fulfillment or not. Karena kadang justru your thoughts itu bisa trigger other thoughts, and it's needed to create a conversation, a very insightful conversation. Karena kadang ada teman-teman aku kalau mereka gini, kayak tiba-tiba kepikiran kayak kalau quarter life crisis tuh menurut kalian tuh apa sih? Nanti gue share bagian gue. Terus they open the question box, and then it generates a lot of conversation kan. Di situ akhirnya kita bisa kayak as a virtual friend, we can kayak jadi learn from other perspective of what is quarter life crisis and how they manage it. Terus kamu share your thoughts, terus itu bisa generate a new insight or helping people untuk actually aware about it, atau yang lagi mengalami itu bisa terbantu karena dengan nge-generate all those kind of comments, orang jadi sadar bahwa nggak cuma mereka doang yang ngerasain, dan bahwa ini tuh ini tuh cara-cara orang untuk cara handle-nya ya, gitu. Jadi kayak aku ya, to be honest, aku kadang suka nge-share hal-hal nggak penting, tau nggak Sal? Kayak, kayak gini contoh ya, tadi pagi gitu. Gila, gue bangun jam 6.30 gitu ya, yang padahal tidurnya tuh pagi-pagi subuh. Terus jamnya berbody clock-nya udah kayak gini. Gitu ya. Tapi to be very honest, ternyata orang tuh demen-demen aja sama hal-hal yang kadang tuh kita kira nggak penting. Karena ada aja nanggepin kayak, oh ya ampun Kak, aku cuma aku doang loh, ternyata ini agak-agak gini ya, oh itu namanya body clock ya, bla bla bla, misal gitu ya. Or even like something that is not something not important, kayak tips-tips lagi di restoran, kayak, ya guys kalau kesini tuh, kalau sendok kayak gini tuh kan harus gini. Kadang orang pikir nggak penting gitu, tapi somehow mereka jadi inget. Karena kayak, justru sosial media itu dibuat menurut aku untuk kayak, kita bisa share those kind of life tips yang mungkin kita pikir cuma kita doang yang butuh gitu. Contoh ya, salah satu, aku pernah waktu itu kasih tips, kalau sepatu kamu robek, maksudnya solnya copot, setidaknya pertolongan pertama kamu harus lakuin apa? Aku fotoin tuh literally, kayak talinya kamu ngelepasin panjangin, terus kamu ikat silang dari bawah gitu loh. Setidaknya kamu bisa jalan dulu sebelum ketemu sepatu lain gitu. Jadi itu kan kayak penting nggak penting kan, kayak jangan-jangan orang udah tahu atau nggak apa, tapi share aja. Ntar ada aja tuh kayak, iya nih pernah kayak gini Kak, tapi untung pernah lihat story-nya. Jadi menurut aku kadang yang hal kayak gitu kamu bisa open, lebih kayak conversational kali ya Sal. Kalau kamu ngerasa belum cukup pede bahwa itu tuh kayak penting atau enggak.
and then share your thoughts again. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Aku tuh combine lah, biasa ada hal-hal nggak penting aku share, tapi itu justru kayak orang malah seneng nontonin. Ada hal penting juga yang aku share gitulah. Aku combine both sih, karena kadang kadang orang tuh nggak sebatas cuma butuh yang kayak terlihat smart doang, kadang butuh yang receh-receh dan seru juga gitu loh, tuh actually be like you are human. Kalau aku sih ya, jadi aku combine gitu, yang kayak receh-receh juga ya udah. Aku sih gitu. Iya, pastinya karena juga kita juga bisa belajar ya, walaupun nggak penting gitu. Terus interaksi sama audiens Instagram ya, kita juga penting. Iya, itu jadi ada strateginya juga. Maksudku, selain kamu punya konten yang bermanfaat, tapi kan sayang kalau kita tuh misalkan nggak bisa nge-reach audience itu kan. Nah, strateginya gimana? Kadang kita butuh konten-konten yang kayak gitu untuk generate those kind of impressions of people, sehingga mereka nanti bisa lihat kita punya konten yang bermanfaat. Karena gitu ya nggak sih, Ivan? Betul. Smart. Betul. Oke, nah ini selanjutnya pertanyaan dari namanya peserta gitu. Memang namanya juga peserta gitu. Jadi tadi sempat bingung. Kakak, cara pengalaman kerja di awal itu gimana? Mungkin ceritain pengalaman pertama kali waktu kerja mungkin maksudnya. Oke. Van, di sini tuh masih banyak yang kuliah nggak sih? Iya, kebanyakan memang masih banyak yang kuliah. Tapi mungkin ada yang udah mau lulus gitu kan. Jadi agak semi takut pengalaman kerja pertama. Pengalaman kerja. Ada yang masih SMA juga, alright. Tunggu, si peserta kamu bertanya cara pengalaman. Iya, mungkin atau namanya peserta bisa on mic, mungkin bisa dibantu. Cara pengalaman kerja di awal, maksudnya cara dapat kerja pertama kali. Namanya. Coba. Oke, kebetulan namanya peserta sudah hilang ya. Kakak, cara pengalaman kerja. Oh, si peserta ganti nama, guys, paling. Wah, siapa dia? Oke, anyway. Kakak, cara pengalaman kerja di awal itu gimana pertama kali? Maksudnya cari kerja kali ya? Oh iya, mungkin cari. Iya nggak sih? Cari deh. Mungkin kayak cari pengalaman kerja di awal gitu mungkin. Atau bisa juga gitu loh. Pengalaman hari pertama kerja gimana gitu, itu juga bisa. Oh, ini kayaknya namanya peserta. Halo Kak peserta, boleh on mic? Oke, peserta. Hai Kak, boleh on mic? Mungkin biar kita lagi lag. Oh, mungkin boleh di typing ulang Kak untuk pertanyaan. Kocak deh, kita kayak meraba gitu loh. Halo Kak, Kak, boleh di typing. Ya udah deh, kita coba ya. Kita coba ya. Oh, nih cara pertama hari bekerja Kakak di kantor seperti apa? Oh iya. Oke. Caranya. Karena kita belum gitu tahu ya, kayak maksudnya our culture seperti apa. Maksudnya the tone of culture-nya tuh gimana, formal or not. Aku biasa akan mengambil the level of a higher level in terms of, mungkin kalau teknis kayak suits gitu, maksudnya baju gitu ya, mungkin nggak langsung pakai yang kayak kaos gimana atau jeans, tapi agak lebih formal, tapi nggak usah kayak lebay banget juga sih, sampai pakai tuxedo, pakai gini-gini, apalagi kerjaannya misalkan di Gojek gitu kan, atau apa, kan kocak ya, ini orang lagi mau cosplay atau gimana gitu. Nah, paling ya bener-bener kayak lebih prepared aja, dan kamu juga hal-hal yang kayak misalkan, buku catatan kah, atau aku charger HP, terus aku air minum, botol, segala macam. Maksudnya teknis banget itu ya, hal-hal yang kamu ngerasa takutnya nggak ada di sana, kamu prepare gitu loh. Dan apapun hari itu jadi terjadi, kamu tahu kamu harusnya kayak gimana. Dan with all those of kind of details, kamu juga jadi tahu kan, maksudnya kalau dikerja di tempat kayak gini, gue kayaknya pace-nya baiknya gue pulangnya naik ini deh, gue pulangnya naik Grab ini deh, atau gue naik kereta segala macam. Itu teknis ya. Tapi on top of that, yang perlu happen waktu pertama kali adalah to make a very good impression in terms of, makanya kamu datang jangan telat. Itu udah pasti. Datang jangan telat, itu apalagi pertama kali. Sulit juga ya bicara jika ada alasan lain gitu. Lebih baik kayak datang 30 menit sebelum atau nggak kepagian dibandingin kamu telat gitu. Itu agak
kayak red flag gitu sih buat aku ya, apalagi pekerja pertama gitu. Terus selain itu ketika ada orang gitu ya senyum gitu kan, senyum terus kayak ya hai kak kayak gitu kan, nyapa segala macam, sehingga orang tahu bahwa kamu orangnya approachable, orangnya tuh bisa diajak kayak it's open gitu kan, she's open untuk diajak bicara, diajak diskusi gitu. Dan bertanya, kalau misalkan nggak tahu, aku tuh nanya kayak, oh ini toiletnya di mana ya, misalkan gitu kan. Oh ini kalau di sini tuh kita sebenarnya kalau pakai suitnya tuh pakaiannya seperti apa sih kak gitu kan. Biasa ada induction kan, kalau pertama ada overview-nya, diajak room tour, diajak apa, terus kalau di sini tuh ada ini nggak ya etika sesuatu, kayak misalnya kalau di email tuh harus kayak gimana, atau ada urutan tertentu yang kita harus lakukan gitu kan, atau di sini ada guideline aku bisa baca nggak ya. Jadi ask a lot of questions yang menurut kamu will be helpful untuk kamu understand your work and your company and the colleagues you are working with. Jadi kadang kalau ada teman-teman yang sepantaran gitu, nggak sepantaran, kadang mereka baru udah masuk duluan gitu ya, mungkin lebih tua dikit. Oh ya kak, kalau di sini tuh kayak gimana sih culture-nya, apa sih gitu ya. Jadi orang yang menyenangkan, dan kamu juga banyak bertanya gitu tentang tips-tipsnya. Tapi ya nggak mungkin dikasih tahu semua dulu juga kali ya, kayak ih si bos ini tuh kayak gini harus hati-hati kan, nggak langsung ya gitu. Tapi kalau kamu punya that level of yang friendliness, kamu juga sopan, kamu responsible, tepat waktu segala macam, lama-lama kamu akan makin mengerti, mereka akan makin terbuka juga, dan kamu kadang bisa dikasih tips-tips kayak kalau lo handle bos lo tuh caranya lo harus terstruktur, Gwen, lo harus siapin data-data tuh kayak gini gitu loh, Van. Jadi kayak build by trust, mereka akan help you eventually juga, your colleagues around. Cuman ya etika kita pertama juga ya, itu sih. Kadang-kadang aku sempat dengar juga, maksudnya yang kurang baik gitu ya dari angkatan kita gini, apalagi kayak online tiba-tiba offline ketemu orang, itu kadang agak nggak sopan katanya ya. Maksudnya ada beberapa lah, maksudnya mungkin karena kita belum terlalu kenal culture-nya, terus karena kita kayak everything is just kayak you are young bro gitu kali ya. Terus jadi ketika sama orang yang lebih tua, mungkin ada yang cara penyampaian, atau kita kalau ngomong nyender ke meja atau pegang gini atau gini yang mungkin kita nggak sadar, yang kayak gitu-gitu tuh, yang kita mungkin anggap sama temen, karena kan mungkin sama pandemi cuma keluar-keluar minim-minim sama temen atau apa kan, jadi nggak terbiasa gitu untuk kayak vibe kantor. Jadi cara ngomong, cara minta tolong, kayak gitu sih. Itu yang aku pernah dengar salah satunya waktu itu, kayak salah satu struggle, kayak anak yang baru masuk, terus dia kayak masuk ke kerjaan beneran gitu. Itu kayak orang yang lebih tua ngerasa katanya agak kurang sopan. Itu aku nggak tahu gimana ya, tapi mungkin tuh kita bisa agak-agak note juga sih sebagai anak-anak muda gitu. Ya, mungkin buat kak peserta juga mungkin ada tips 3 kata sebenarnya, maaf, tolong, dan terima kasih. Itu bakal ngebantu banget, karena kayak gitu tuh menunjukkan bahwa kita memang sopan, menghargai orang itu. Karena dengan kata maaf, mungkin maaf mengganggu kak waktunya dan segala macam, tuh juga bisa menunjukkan. Terus kayak bisa juga kita lihat dulu nih kondisi awal-awal gitu ya, nanti kita baru adaptasi di akhir. Oke. Ini ada pertanyaan tapi malu-malu jadi dia private. Gak apa. Dia bilang, mengatasi rasa malu di depan kamera, karena aku malu gitu kak kalau misalnya harus shoot di depan kamera. Gimana kak caranya biar nggak malu? Gimana biar nggak malu? It goes by practice, Ivan. Harus mau nggak mau ngeliat kamera dulu. Lihat kamera mungkin in terms of kamu syutingin sendiri dulu. Terus kamu lihat cara kamu ngomong, cara kamu presentasi. Ini mungkin aku konteksnya misalnya presentasi ya. Kamu lihat, oh mata kamu tuh orangnya kabur-kaburan. Oh kamu ngomong tuh gagap, kayak gini gitu segala macam. Terus kamu evaluate, kamu latihan lagi, ketemu lagi depan kamera. Dan kalau ada kesempatan muncul depan kamera, ya udah harus berani mau nggak mau ambil, tapi kamu latihan juga dulu di rumah, prepare banget. Tapi kamu muncul, mungkin pas pertama kali juga tetap au segala macam. Tapi kamu jadi tahu gitu, oh gue kurangnya di sini, padahal gue udah latihan di sini. Oh lain kali gue buat catatan. Karena kalau kamu memang mau hatam di sana, kalau mau hatam ya, kamu harus sering-sering terjun. Tapi kalau setidaknya cukup saja untuk kayak webinar aja kak, gue di webinar gini kalau masih kamera nggak apa-apa deh. Tipsnya adalah ya udah lihat kamera. Gak usah lihat muka Anda, tidak usah lihat teman-teman Anda, buka aja tuh gede tuh presentasi gitu ya misalkan ya. Jadi ya nggak kelihatan gitu kayak gimana. Itu kalau misalkan nggak mau sering-sering, tapi kalau mau sering harus sering latihan dan muncul.
Oke, memang harus latihan sih, practice makes perfect, asik gitu ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, gimana caranya menentukan goal yang sesuai dengan passion tapi tetap realistis? Wih. Goal sesuai passion, but is realistic. Back again, Fan. I think on the point that I said to you before. So, we need to know our position. Apakah kita punya those kind of assets untuk memulai kickstart our passion? Or we need to kumpulin first, be it knowledge, network, or money, untuk memulai our passion. Gitu ya. Nanti kalau kamu udah tahu, kamu di posisi mana, strateginya ya kalau misalkan kita di posisi yang kedua gitu, yang harus ngumpulin duit dulu, ya kita sambil jalanin tadi tuh. Kita sambil jalan memang kita harus kayak yang kita belajarin, yang kayak mendapatkan pendapatan tetap, tapi sambil kita ngelakuin aktivitas, mungkin weekend atau seperti apa untuk ngerjain yang kita passionate about, dan lihat potensi opportunity-nya gimana. Nanti dari situ kamu juga harus, kalau memang itu yang hal yang kamu kerjain, kamu harus juga cari opportunity untuk membesarkan ini. Sehingga nanti ketika berjalan, kamu lama-lama udah akan mulai menemukan satu titik di mana kamu udah mulai bisa shift dari sini ke sini. Menurut aku gitu sih, kalau untuk kita yang di posisi 2 ya. Jadi nggak yang kayak muluk, nggak kayak, oke, aku mari kita mengerjakan passion, gitu, buka saja ini tanpa pengalaman apapun dan tanpa duit gitu ya. Tidak bisa gitu, sayang sekali. Kecuali kita punya duit turun dari langit segala macam yang kamu mau buat, langsung bisa jalan, walaupun tuh gagal, kamu punya duitnya lagi. Ya nggak apa-apa gitu. Ini kan tidak ya sayang, seperti itu. Jadi itu sih yang bisa dilakukan dulu. Dan kadang pekerjaan kita nggak semua bisa sesuai passion. Tapi gimana cara kita nggak tahu itu nggak sesuai passion? Dicoba dulu. Karena baru dicoba, baru tahu itu tidak passion. Tidak bisa langsung ngomong, aku tidak passionate mengerjakan, jadi ini pembicara begini, kagak, bukan gue. Tidak passionate, ngitung-ngitung, bukan gue gitu. Ya, pernah coba nggak Gwen? Gitu. Nggak pernah, cuma kelihatannya aja sih enggak gitu. Ya nggak bisa gitu. Makanya itu baru di-define. Itu makanya yang unik tentang perjalanan hidup. Tidak semua hal diberitahukan di awal perjalanan. Sambil berjalan, sambil menemukan, itu justru. Makanya kenapa setiap hari kita belajar. Dan kenapa namanya harus belajar setiap hari dan tidak boleh berasa kita udah paling pintar. Karena there's always something new for us. Yang kayak selalu ada aja yang kayak, ya ampun gue baru tahu ya kayak gini, ya ampun gue baru tahu, ya ampun gue udah belajar lagi kok tahu gitu loh. Jadi biasa orang yang merasa udah tahu adalah orang yang sebenarnya tidak cukup pintar karena tidak belajar. Kalau kamu belajar, kamu makin tahu kalau kamu nggak tahu apa-apa, atau nggak? Betul. Agak semi-semi tertampar dikit gitu ya tadi barusan. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau demotivasi kita harus ngapain? Nih anak muda sering nih kata, demot nih gitu kan, masih sering tuh. Tergantung lagi tuh, itu balik lagi, kamu demot tuh, yang kamu kerjakan itu purpose-nya apa? Kalau kamu tanya aku demot gak ada kerjaan aku? Ya ada guys, gitu kayak kerjaan kayak full time aku gitu, yang kayak meeting juga bisa kayak full banget, terus kamu masih kerja lagi, demot gak ada demot. Tapi purpose aku adalah, aku memang harus belajar sesuatu dari sini, mental aku digodok abis gitu ya, bener-bener kayak semua yang kayak kelihatannya kayak, lu kok naik jelek banget gue gitu, wah segala itu udah pernah ngerasain. Jadi kalau orang ngomong gimana pun gue udah kayak ya udah gitu. Jadi mentalnya udah kayak lebih kayak gitu, as long as emang gue udah coba apa yang gue bisa kok gitu kan, whatever. Terus aku itu salah satu, walaupun aku ngerasa demot juga ada demot, tapi aku tahu itu aku perlukan untuk nanti menjalankan hidup ke depannya. Dan juga aku juga perluin kayak struktur berpikirnya. Teman-teman di sini aku yakin satu hari kita juga akan saling bisa dukung gitu, my boss juga. Dan juga aku tahu aku ngerjain di sini tuh nggak boleh asal-asalan, karena aku nggak mau kayak apa yang dimana aku berada aku nggak jadi berkat gitu loh, karena attitude aku tidak tanggung jawab gitu walaupun aku nggak suka. Jadi aku tetap mengerjakan walaupun aku tidak suka, bukan karena biar orang yang ngeliatin tuh seneng, tapi karena aku mau bertanggung jawab atas apa yang dipercayain kayak gitu. Nanti sampai pada saatnya ya aku akan mengerjakan apa yang aku akan suka gitu loh. Walaupun tidak memungkiri bahwa apa yang aku suka kerjain itu juga bisa demot suatu saat. Pasti namanya demo tuh kan demotivasi, motivasi itu tuh bisa ada aja gitu. Ada iya, ada enggak gitu kan. Motivasi is like a pop, you know, motivation. And then one day when the pop selesai,
what you need is the commitment gitu untuk kayak ngejalanin itu. It goes the same like feeling, tau nggak? Pop, ngerasa gitu. Nanti kalau coba tanya orang tua kita, apakah bapak dan ibu selalu merasa cinta atau satu sama lain gitu kan? Kadang ada anyap-anyapnya juga gitu ya. Cuman mereka tetap yang bertahan adalah yang karena mereka stay ya, not because I always feel the pop, but because I commit on it gitu kan. Ya tergantung sih kita mau jadi yang mana ya. Maksudnya kalau kita demotnya itu kan pada hal yang kita suka, itu kita harus ulik ke diri kita lagi. Kayak gimana caranya, strateginya biar kita bisa menemukan new things on the things that we wanna do. Tapi kalau kamu memang demot terus-menerus gitu ya, Van, akan hal ini secara berkepanjangan, dalam durasi yang panjang, itu mungkin satu tanda bahwa it's not for you. Itu jadi kayak unik nih, beda nih. Kalau something yang kamu suka, kamu demot, wah itu kita harus cari cara guys. Tapi kalau memang kamu tidak suka, durasinya lama, satu tanda bahwa it's not for you probably guys, gitu. And you need to find another thing to do on it, gitu. Tapi different ya, kalau namanya udah nikah ya, kalau menurut aku. Okay. Makanya dipilih-pilih dulu sebelum ini. Oke, mungkin last question. Sebenarnya yang nge-private banyak, cuma nih kayaknya last question aja nih. Jadi apa sih kalian private guys? Iya. Yeah. Nggak tahu, mungkin malu soalnya ya. Jadi menurut dari Tesalonika S, Kak Gwenet izin bertanya, kakak sebagai content creator kan, apa sih tantangan atau hambatan terbesar kakak sebagai seorang content creator? Dan bagaimana cara atau strategi yang kakak lakukan dalam memecahkan atau mengatasi tantangan dan hambatan tersebut? Thank you. Mirip ya sama tadi yang kita udah ngobrolin ya, Van ya? Ya, kurang lebih. Tapi kurang lebih itu sih, aku tuh kalau di awal pasti tentang aku punya kepercayaan terhadap apa yang aku mau bawa, karena mungkin aku pikir aku kurang expert enough. Terus along the way lebih kayak mungkin omongan orang gitu ya, kadang kalau ada negatif komen aku jadi ngerasa down, kayak padahal aku udah ngelakuin super kayak sesuai, kayak bener-bener effort. Tapi ya balik lagi ke tujuan utama aku, cara mengatasinya tetap balik lagi ke tujuan utama aku. Kalau memang it's for good dan orang ini memang tujuannya untuk menjatuhkan, bukan untuk membuat kita belajar dari apa yang kita kurang tepat, ya put it away. Sama mungkin lebih ke ini ya, the bravery untuk kamu benar-benar bisa berani untuk coba dan explore, untuk tahu divine kamu punya proposition tuh sebagai content creator mau seperti apa. Karena kadang kita kalau udah nyaman di satu gitu ya, kayaknya ini udah oke banget di konten kayak gini aja terus, kadang kita jadi nggak berani untuk explore kayak new opportunity untuk create what kind of content. Mungkin kamu punya health nggak gitu-gitu doang edukasinya, tapi ada bumbu-bumbu tertentu, kamu berani bisa ikutin trend, you can create a new trend atau apapun itu. Itu mungkin yang jadi PR aku juga ya ke depannya. When this become a full-time thing gitu ya, for me, I need to think about like more of nggak cuma following the trend, but perhaps creating the trend later on waktu udah grow gitu kan. Karena nanti PR-nya pada setiap tahap grow kita tuh beda. Mungkin kalau di mikro KOL tuh nanti masih following apa, creating content seperti apa, nanti di tahap seperti ini apa, nanti udah mega tuh harus yang create gitu kan. Jadi itu sih kurang lebih. Tapi saat ini lebih ke tadi divining what you want, and then how to manage negative comments, dan juga pastinya tadi kalau kamu bilang fun, being consistent gitu. Ya, thank you. Nah, jadi ini memang sudah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A hari ini. Aku mewakili teman-teman dari Katika mau ngucapin thank you so much buat Kak Gwen karena udah mau ngeluangin waktunya, udah mau sharing nih ke teman-teman semua. Juga mau minta maaf kalau misalnya aku ada salah kata yang kurang berkenan buat Kak Gwen, supaya bisa diperbaiki di kedepannya. Oke, mungkin kita bisa nih. Bentar ya, ini tadi aku bantu jawab sedikit deh dari peserta, sorry. Bentar Evan ya. Iya, boleh. Rekomendasinya kalau aku dulu, aku tuh pas SD memang waktu itu dapat kesempatan bisa belajar pakai bahasa Inggris. Tapi karena aku nggak ngerti, aku suruh disediain satu kamus. Jadi tiap kali aku ada yang nggak ngerti, misalkan aku baca gentle toner. Gentle tuh apa ya? Aku disuruh cek ke buku gitu ya.
vocabulary, terus aku cek mana kamusnya, si gentle tuh apa, aku tulis di satu buku, di G, gitu kan, dulu kan binder kan ada A sampai apa, B sampai, I literally tulis gentle equal to apa, itu bakal kayak lama-lama kerepetisi, lama-lama tahu, sambil dibarengin tadi baca buku nonton film juga, kalau kamu baca buku ada yang kamu nggak ngerti, kamu pause, terus kamu cari artinya, terus kamu tulis, terus nanti abis kamu kayak gitu, kamu lama-lama aku yakin bakal terbiasa, dan nanti setelah itu tahapan berikutnya kamu belajar untuk berbicara itu, gitu, membicarakan itu, praktis sama teman dari tadi kan kalau Ica bilang kayak Duolingo itu salah satu juga bisa, atau orang bilang ada juga namanya Elsa ya, tapi I never use that kind of apps karena back then aku dilatihnya secara manual dulu kayak gitu, dulu pas masih manual tuh masih SD dulu kayak gitu, lebih gitu sih. Tuh. Tulis abis tuh yang kayak artinya apa tuh yang kamu nggak paham. Nanti lama-lama terbiasa kok pasti. Kayak belajar bahasa Indonesia dulu. Oke. Thank you Kak Gwen sekali lagi. Nah, mungkin kita foto kalian buat teman-teman. Boleh. Yang di sini yuk, yang belum on cam yuk bisa on cam. Kesempatan menarik nih foto sama Kak Gwen, terus nanti bisa post dan tag nih Kak Gwen di Evelyn Gwenet Instagramnya. Nanti bakal dibantu share screen untuk Instagramnya Kak Gwen ya. Tapi pertama-tama kita foto dulu guys. Yuk. Ada yang belum on cam, mari kita on cam. Nggak apa-apa. Dalam kondisi apapun kita terima guys gitu. Karena memang lagi makan, lagi kecil jadi nggak apa-apa. Kecil betul. Apalagi nanti dimasukin Instagram juga makin kecil, tau nggak? Kita nggak bisa kayak di Zoom gitu kan soalnya. Ada yang belum touch up Kak, nggak apa-apa gitu kan. Tenang gini aja gini. Oke, posisinya gini ya guys. Oke. Kalau enggak pakai masker aja, pura-pura lagi di luar. Bener. Ambil maskernya. Nih, ini Bella ya yang sampai masker ya. Enggak deh. Oke ya. Oke. Posenya seperti yang Kak Gwen aja kali ya gini gitu. Oke. Ya ampun. Enggak. Oke. Oke. 1, 2. Oke, halaman pertama dulu ya guys. 1, 2, 3. Oke. Wah, Kak Ines paling seru nih kayaknya nih. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Kocak deh. Oke, thank you. Mungkin operator boleh share screen. Oke. Nah, jangan lupa nih teman-teman follow juga nih Kak Evelyn Gwenet. Ya ampun nih Kak, kapan screenshot mari kita lihat. Ya, oke. Jangan lupa di follow. Yuk, 1, 2, 3. Oke, follow. Oke. Dan jangan lupa nih teman-teman buat follow juga Katika Group dan juga Katika Kelas. Dan tentunya buat teman-teman yang pengen sharing dan juga belajar bisnis bareng teman-teman Katika bisa nih join di komunitas bisnis Katika. Oke, nanti admin bakal share linknya untuk follow. Oke, sekali lagi thank you Kak Gwen atas kesempatannya. Sampai jumpa teman-teman di next webinar kita. Karena kita bakal ada rangkaian acara gandakan yang lainnya. Bye-bye. See you teman-teman. Thank you. Thank you Kak Gwen. Next time. Bye-bye. Oh iya nih, mungkin ada link feedback. Oke, teman-teman ada link feedback. Maaf nih. Lupa gitu ya. Agak kilaf nih, padahal ditunggu-tunggu nih feedbacknya nih, oke? Karena feedback is a gift buat kita teman-teman, jadi jangan lupa buat isi feedback sebagai syarat dari e-certificate. Oke. Maaf teman-teman kelupaan ya, gitu. Karena terlalu asik ngobrol gitu sama Kak Gwen tadi juga kayak, apa yang kelupaan nih gitu. Oke. Thank you, Kak Gwen. Bye. Thank you. Bye, Kak. Good day. Thank you, Ivan. Thank you. Bye-bye. Have a good day. Have a good day, Kak. Oke, feedback. Oke, thank you, teman-teman. Bisa di next, Kak. Tring. Untuk kita akan munculkan ucapan terima kasih kita.